Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di dalam tayangan yang ini saya akan sampaikan lanjutan dari tayangan yang kemarin ya, tentang penjelasan level-level murid ya, sudah disampaikan dari murid level 1 hingga murid level 4. Di tayangan yang ini insya Allah saya akan sambungkan dari murid level 4 ke murid level 5 ya, dimana murid level 5 ini adalah murid khusus ya. Kenapa dikatakan murid khusus? Karena tidak semua murid bisa untuk sampai ke murid level 5 ini, karena ada syarat dan ketentuan gitu ya. Jadi murid level 5 ini adalah lanjutan dari murid level 4. Kalau level 4 itu sampai 89 tingkatan. Kalau murid level 5 itu dari tingkat 90 hingga tingkat 99 ya. Itu namanya level khusus. Tata caranya masih tetap sama, diaktifkan di hati ya, tidak diucapkan. Namun di dalam peragaannya itu berbeda-beda, termasuk dengan efeknya ya, seperti itu. Artinya di murid level 5 ini memiliki 10 tingkatan ya. 10 tingkatan khusus yang tidak ada di tingkatan sebelumnya. Biasanya murid level 5 ini adalah pegangan bagi para guru cabang ya, seperti itu, di dalam hal melengkapi keilmuannya, baik itu bela diri ataupun ilmu pengobatan. Dan lebih identik untuk murid level 5 ini adalah tingkatan-tingkatan ilmu yang lebih banyak kekhususan manfaatnya ya. Lebih identik dengan pengobatan kebatinan ya, ada juga pengobatan yang sifatnya medis dan non medis, seperti itu. Jadi di murid level 5 ini ada syarat dan ketentuannya, maka tidak semua orang memilikinya, terkecuali bagi mereka yang sudah lulus syarat-syaratnya dan ketentuannya. Nah, baik, sebelum itu, apa sih yang menjadi syarat atau ketentuan-ketentuan yang dimaksud untuk seorang murid itu dapat lanjut ke murid level 5, seperti itu ya. Baik, sebelum kita bahas inti dari setiap tingkatan murid level 5 adalah kita ketahui terlebih dahulu apa syaratnya dan apa ketentuan-ketentuannya. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau sudah disampaikan syarat dan ketentuan, barulah kita menginjak ke inti pembahasan, yaitu tingkatan-tingkatan khusus yang ada di murid level 5. Baik, sebelum kita lanjut kepada pembahasan murid level 5, marilah kita panjatkan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan karunia rahmatnya kita tetap diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda agung Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahannya kita semuanya mendapatkan syafaatnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Salam hormat dan salam takdim untuk para guru semuanya, dan salam untuk para pecinta serta pengamal ilmu laduni Karomah Kanjeng Sunan Kalijaga dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semuanya tetap senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan keberkahan hidup, dan insya Allah mudah-mudahan Allah tetapkan kita menjadi orang-orang yang istiqomah dan amanah di jalan Allah. Alhamdulillah, di tayangan yang ini saya akan sampaikan syarat dan ketentuan mendapatkan ijazah ilmu bela diri laduni Karomah Kanjeng Sunan Kalijaga murid level 5 atau murid khusus ya. Apa syaratnya? Perlu diketahui oleh para murid Cakra Raksa Buana yang masih dalam tingkatan 1 atau murid level 1, atau bahkan kemarin sudah ada yang sampai murid level 2 ya. Dan yang paling tinggi misalkan sudah ada yang sampai murid level 4.
Nah, bagi yang ingin meningkatkan kualitas serta tingkatan levelnya, mohon diperhatikan dan disimak bahwa ada syaratnya. Yang pertama, syarat untuk naik level ke murid level 5 itu, murid khusus, yang pertama adalah kita wajib mengetahui mengetahui syarat setiap level murid. Contoh, murid level 1 itu amanahnya adalah mendirikan sholat fardu dan menjauhi molimo. Nah, itu syarat murid level 1 ya. Artinya setiap murid yang baru daftar atau baru bergabung wajib baginya mendirikan sholat fardu secara istiqomah sehari 5 waktu atau sehari 17 rakaat. Syukur-syukur ditambah dengan sunah-sunahnya, lengkapilah yang wajib dengan yang sunnah itu, serta jauhi perkara kemaksiatan, molimo. Tidak boleh maling, tidak boleh judi, tidak boleh mabuk-mabukan, tidak boleh berzina dan membunuh. Itu syarat murid level 1. Dirikan sholat istiqomah, jauhi molimo. Paham ya? Jadi ada setiap level itu ada kewajiban yang harus dipelajari, harus dijaga dan diamalkan. Lanjut ke murid level 2. Setelah lulus dan menempuh murid level 1 dengan terbiasa menjalankan sholat istiqomah dan menjauhi molimo, murid level 2 ditambah dengan puasa sunnah ya. Islam mengajarkan ada puasa sunnah ya, seperti puasa Ayyamul Bid ya, puasa Senin Kemis misalkan kata orang Sunda, atau puasa sunnah-sunnah yang lain. Artinya murid level 2 itu harus sudah ada peningkatan ibadahnya, bukan hanya sholat saja dan menjauhi maksiat. Itu kan sudah dilatih di murid level 1. Jadi tinggal dilanjutkan dan ditambah sesuai level ilmunya 20 tingkatan ya. Murid level 1 diijazahkan 5 tingkatan. Cara menjaganya bagaimana? Ya dengan mendirikan sholat fardu ya secara istiqomah dan jauhi molimo. Sudah terbiasa nih dengan istiqomah sholat fardu dan menjauhi molimo, dan ilmunya sudah diperagakan, bahkan sudah mulai merasakan ketenangan hati, maka naiklah ke level 2. Murid level 2 akan ditambah berhak belajar ya. Begitu diijazah murid level 2, ilmunya naik dari 5 tingkatan menjadi 20 tingkatan, ya ibadahnya juga harus naik seperti itu. Namun bukan syarat untuk keilmuan ya, bukan. Artinya ketika derajat keilmuan naik, ya ibadahnya juga harus dinaikkan, kan seperti itu. Sanalah adanya bimbingan kepada kita agar terus meningkatkan kualitas dan meningkatkan kuantitas. Artinya kualitasnya lebih kepada khusyuk, orang itu harus benar di dalam ibadah sehingga dapat merasakan ketenangan, ketentraman di dalam ibadah. Akhirnya Allah berikan khusyuk di dalam ibadah ya. Juga Allah tetapkan ketenangan serta ketentraman hati bagi orang-orang yang istiqomah. Nah, ditambah lagi misalkan ya kuantitasnya. Kalau kemarin itu istiqomah yang 5 waktu, sekarang ditambah dengan sunnah-sunnahnya misalkan ya kan. Sunnah rawatibnya diperbaiki, tahajud, duha, seperti itu. Namun di level 2 cukup bagi murid itu belajar saum, belajar puasa. Setelah sholat di murid level 1, sekarang naik nih ke murid level 2 karena ilmunya 20 tingkatan. Jadi ada keinginan lagi untuk menambah ibadah yang lain, yaitu puasa sunnah ya, seperti itu. Jadi murid level 2
setelah terbiasa atau setelah istiqomah di dalam sholat, ya dinaikkan ibadahnya. Sekarang belajar ibadah puasa sunnah Senin Kamis, atau puasa Daud, atau puasa sunnah-sunnah yang lain seperti puasa Ayyamul Bid, seperti itu. Insya Allah berkahnya, ketentramannya, ketenangannya akan dirasakan hati, ya seperti itu. Sedikit-sedikit ya belajar Senin Kamis dulu misalkan, atau puasa weton dulu sebulan sekali, kan belajar namanya juga. Kalau sekarang bisa, besok batal, ya puasa lagi nggak apa-apa, namanya juga orang sedang belajar ya. Puasa sunnah kan, segitu belajar. Nah, sebulan sekali nggak apa-apa. Orang itu kalau belajar ya bertahap dari bawah dulu, jangan langsung puasa setiap hari. Nah, kan semuanya juga perlu pembelajaran seperti itu ya. Artinya ketika sudah naik level 2, tambah ibadahnya dengan puasa sunnah ya, seperti itu. Bebas sunnahnya mau yang mana, dan niatkan segala sesuatunya karena Allah saja, karena baginda Nabi mengajarkan demikian ya, seperti itu. Nah, bagi yang sudah naik lagi level 3 ya, naik misalkan ke level 3 40 tingkatan ilmu bela diri ya, dinaikkan lagi ya. Nanti akan bertanya kepada guru. Seorang murid biasanya bertanya kepada saya, Pak Aris, apa sekarang kita harus ditingkatkan ibadahnya yang mana? Oh, saya sampaikan murid level 3, biasakan zikir setiap hari ya. Apa maksudnya zikir setiap hari? Ya, setelah terbiasa sholat, setelah terbiasa puasa sunnah ya, murid level 3 sudah diijazah 40 tingkatan, artinya ditambah lagi belajar ibadahnya. Nah, sudah sholat, sudah puasa, sudah enak nih, terbiasa istiqomah. Maka yang ketiga adalah perbanyak zikir kepada Allah ya. Karena zikir itu ibadah utama ya. Jadi kenapa orang itu harus berzikir? Ada di dalam keterangan hadisnya, barang siapa menghiasi hatinya atau kolbunya dengan asma Allah, dengan zikrullah, dengan ibadah zikir, entah itu zikirnya asmaul husna, entah itu zikirnya thayyibah, tahmid, tahlil, takbir, atau sholawat, atau zikir-zikir yang lain, insya Allah hatinya akan dipenuhi dengan cahaya. Jadi barang siapa memperbanyak zikir ya banyak cahayanya. Nah, jadi hati ini, kolbu ini kalau tidak banyak zikir ya seperti kaca yang banyak kotorannya. Nah, jadi padatilah dan penuhilah hati ini dengan berzikir kepada Allah ya, seperti itu. Barang siapa kosong hatinya dari zikir kepada Allah, maka hatinya menjadi sarang setan, nanti ditempati oleh setan, oleh jin kafir dan iblis ya, karena di hatinya kosong. Jadi banyak yang menempati seperti rumah. Kalau rumah itu kosong ya tentu akan ada yang menghuninya ya. Jadi jangan biarkan hati ini, jangan biarkan kolbu ini banyak ditempati oleh makhluk-makhluk kafir atau kotoran-kotoran hati. Dan sebagai pembersihnya, maka kita isilah dengan zikrullah ya, perbanyak zikir. Mengingat Allah itu suatu obat. Artinya banyak berzikir ya kita akan sembuh lahir dan batin. Hati menjadi tenang, pikiran terjaga, akal itu akan cerdas, akan seimbang dan akan benar. Jadi di dalam berperilaku tidak akan ngaco, seperti itu ya. Banyaklah berzikir. Itu di murid level 3. Kalau ada yang bertanya apa sekarang zikirnya, saya tidak punya zikiran, saya suka arahkan zikir Imam Ghazali. Misalkan hari Ahad, hari Minggu, zikirnya apa? Ya zikir saja, ya Hayyu ya Qayyum ya. Nah, kalau Senin apa zikirnya? La haula wala quwata illa billah. Itu zikirnya ya.
yang umum dari Imam Al-Ghazali. Banyak orang mendawamkan ini ya. Kalau Selasa apa zikirnya? Oh, sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah itu. Kalau hari Rabu apa? Hari Rabu ya zikirnya astagfirullahaladzim. Itu. Hari Kamisnya tasbih ya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu hari Kamis. Jumatnya oh zikirnya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seperti itu. Kemudian terakhir hari Sabtu zikirnya apa? Zikirnya thayyibah. La ilaha illallah. Itu ya. Zikirnya la ilaha illallah kalau hari Sabtu. Jadi lengkap. Hari Minggu zikirnya ya Hayyu ya Qayyum. Hari Senin la haula wala quwata illa billah. Hari Selasa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hari Rabu astagfirullahalazim. Hari Kamis subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Hari Jumat ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hari Sabtu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dilakukan zikir itu sehari dari mulai ba'da subuh hingga ba'da asar ya. Jadi itu dizikirkan setiap hari sesuai harinya. Kalau sekarang hari Rabu apa zikirnya? Ya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 1000 kali dalam sehari ya. Umat baginda Nabi itu minimal sehari berzikir kepada Allah sebanyak minimal 70 kali sehari itu ya. Nah, kita mengambil hitungan 1000 kali sehari ya. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah dari hari Rabu ke minggu depannya sudah terjaga ya. Kalau misalkan minimal sehari 70 kali, insya Allah kalau sehari 1000 ya seminggu ketutup semuanya. Itu artinya ya kita belajar berzikir. Jangan sampai sedikit enggak, banyak enggak. Nah seperti itu. Jadi yang penting istiqomah. Dan istiqomah itu ya ada ukurannya. Kalau bisa ya ukuran itu yang paling bagus ya yang paling banyak. Nah, kalau bicara kesanggupan ya silakan dikembalikan ke pribadi-pribadi masing-masing. Kan seperti itu. Kalau duit saja pengen banyak ya zikir harusnya lebih banyak. Kan begitu. Kalau dikasih duit sedikit baru pusing. Kalau ibadah pengennya yang sedikit. Nah itu kan ya manusiawi lah. Artinya kalau duit saja jumlahnya banyak kita senang, apalagi pahala kalau banyak kita mungkin lebih senang. Jadi banyak duit ya banyak rezeki, banyak amal juga banyak pahala. Artinya lahir batin ya tentram seperti itu. Ya itulah orang-orang yang diselamatkan lahir dan batin seperti itu. Jadi di murid level 3 40 tingkatan, maka hiasilah ibadahnya dengan lebih ditingkatkan lagi. Level 1 ibadah salat fardu istiqomah, level 2 tambahi dengan ibadah-ibadah sunnah yaitu saum atau puasa sunnah. Murid level 3 adalah zikir ya. Zikir setiap hari. Kita biasanya ngambil zikir Imam Al-Ghazali. Ya, setiap hari ada bacaan zikirnya dengan hitungan 1000 kali. Yang enggak wajib ya, gitu. Mau 100, mau 10 kali, mau sekali ya tidak apa-apa. Ya, inti dari zikir adalah eling Allah. Kalau cukup dengan mengucap sekali zikir hati kita eling kepada Allah ya itu bagus ya. Apalagi kalau 1000 kali kan berarti 1000 kali elingnya sehari. Itu malah lebih bagus ya seperti itu. Nah, itu hari Rabu istighfar ya sekarang itu. Jadi hiasi ibadahnya sesuai level tingkatnya. Jadi artinya enggak karena level 3 malah makin malas ibadahnya. Tidak seperti itu. Kalau bertambahnya tingkatan ilmu ya harus ditambah juga ibadahnya. Namun dosanya dikurangi malah sebaliknya. Jangan malah ditambah lagi dosanya kan seperti itu ya. Itu murid level 3 sudah ada peningkatan artinya. Zikrullah. Itu ibadah paling utama ya. Sebaik-baik ibadah ya zikir, eling Allah.
Kan sholat juga kalau tidak eling Allah ya percuma maksudnya ya. Karena orang itu semuanya belajar sholat ya tidak lain hanyalah untuk eling Allah. Cuman rumus dari eling Allah ya ini penuhi hati ini dengan asma-asma Allah, dengan zikir ya, penuhi. Jangan kasih ruang, jangan kasih tempat kepada setan ya. Kolbu ini harus penuh dengan asma Allah. Barang siapa kosong kolbunya, jarang berzikir, maka hati ini ibarat rumah yang akan dihuni oleh para setan ya, yang akan merusak akal pikir, merusak hati, mengotori hati, akhirnya menjadikan perilaku badan menjadi kotor seperti itu. Timbulnya kemaksiatan dan kezaliman itu akibat dari kosongnya hati, lupa menyebut Allah. Karena ada keterangannya, menyebut Allah adalah obat, menyebut Allah adalah suatu ketenangan dan ketentraman, dan menyebut Allah adalah segalanya ya, seperti itu. Maka perbanyaklah zikir seperti itu. Itu mulai level 2, level 3 ya. Sekarang naik lagi, misalkan sudah level 4, murid level 4 89 tingkatan, tambah ibadahnya. Setelah ibadah sholat fardu, murid level 1 setelah belajar saum sunnah, puasa sunnah di level 2, di level 3 zikir istiqomah. Nah, murid level 4 harus sudah kepada ibadah sunnah yang diutamakan. Apa itu ibadah sunnah yang diutamakan? Yaitu sholat sunnah, tahajud, duha, dan sedekah. Nah, seperti itu. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi juga ibadahnya. Dosanya semakin direndahkan, semakin dikecilkan kalau dosa. Artinya istiqomah di dalam kebaikan. Insya Allah berkah. Istiqomah tahajud, istiqomah duha, dan istiqomah sedekah. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita murid level 5 nih ya. Murid level 5 ada syaratnya, ya ini syaratnya. Sebelum masuk murid level 5, kalau bisa ya, setiap level itu dibenahi, dilaksanakan dan istiqomahkan. Ketika sudah istiqomah di dalam ilmu dan ibadah, ketika naik ke level 5, kita naikkan lagi pola-pola ibadahnya. Apa? Berbuat baik dan menebar manfaat kepada sesama. Itu level 5. Artinya memperbaiki hablum minanas ya. Hablum minanas ya, kita hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan umat yang lain. Artinya murid level 5 harus sudah menunjukkan, harus sudah mengamalkan apa? Akhlak yang baik ya. Mencontoh kepada baginda Nabi yang kita sanggupi, yang kita tahu, yang kita mampu. Artinya bergaul dengan orang-orang soleh seperti itu ya, menebar manfaat dan menebar kemaslahatan ya. Kalau tadi ritual-ritual ibadah untuk meneguhkan akidah kita, tauhid kita, sholat, puasa, zikir ya, sholat duha, tahajud, dan sedekah, itu untuk pribadi kita saja supaya tauhid kita lurus. Nah, seperti itu. Namun di level 5 kita akan belajar mengamalkan akhlak ya, bersosialisasi di masyarakat ya. Kita itu bukan makhluk individu, tapi makhluk yang sosial ya. Artinya bergaulah dengan masyarakat, berbuat baiklah dan menebar manfaat kepada sesama. Itu murid level 5. Jadi sudah belajar hablum minanas ya, seperti itu. Itu level 5. Dan level 6 adalah menggabungkan antara ibadah lahir dan ibadah batin. Itu murid level 6. Namanya ada peningkatan lagi dari segi kualitas dan kuantitas di dalam ibadah ataupun di dalam keilmuan, seperti itu. Nah, oke. Nah, itu syarat dan ketentuannya. Untuk lebih fokus ke nama-nama ilmu murid level 5 dan murid level khusus, akan saya sampaikan di sini. Diawali dengan tingkat 90. Setelah menempuh syarat itu ya, kita akan belajar ilmu tingkat 90. Tingkat 90 itu adalah nur kala cakra. Itu bela diri dan pengobatan ya. Kemudian di atasnya ada cakra pancawarna. Itu juga bela diri.
pengobatan pun insya Allah ada berkahnya. 92 Nur Kala Cakra Kumurageni, itu dikhususkan untuk pengobatan kebatinan dan juga bela diri kebatinan, seperti itu ya. Bela diri fisik juga bisa, dohir dan batin ya, artinya semuanya dohir batin bisa, cuma ada yang lebih khusus, itu spesialis kebatinan dan pengobatan kebatinan. Level selanjutnya, tingkat selanjutnya 93 itu Cahya Lebur Sakti. Cahya Lebur Sakti ya bela diri dan pengobatan kebatinan. Terus 94 Malih Rupa dan Saifi Angin ya, hingga ke tingkat 99 ada Lipat Bumi dan Asmaul Husna, seperti itu, yaitu murid level 5 10 tingkatan khusus ya, namun ada syarat dan ketentuan sebagaimana tadi saya sudah sampaikan. Jadi niat belajar ilmu itu bukan hanya karena tertarik dengan ilmunya saja ya, tapi ilmunya dijaga, ibadahnya pun dijaga. Tingkatkan kualitas dan kuantitasnya, tingkatkan ibadah lahirnya, tingkatkan pula ibadah batinnya. Itu murid level 5. Dan secara rinci, secara khusus tentang nama-nama tingkatan murid level 5 beserta manfaatnya dan juga reaksi kepada orang dolim, juga tata cara pengobatan akan saya sambungkan di tayangan berikutnya. Untuk yang ini saya cukup menyampaikan syarat dan ketentuan untuk masuk kepada murid level 5 agar menyeimbangkan antara belajar ilmu dan meningkatkan kualitas ibadah. Itu saja yang bisa saya sampaikan di syarat dan ketentuan untuk mencapai murid level 5. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para murid Cakra Rasa Buana dan bagi yang umum. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan tambahan dan pengalaman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat lahir batin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Tolong di like dan di subscribe, tebarkan manfaat, silakan di share video ini kalau memang bermanfaat. Dan silakan bagi para murid, calon murid, juga calon cabang yang ingin bergabung, silakan datang langsung ke padepokan kami secara langsung. Silakan di alamat Dusun Puhun RT 1 RW 1 Desa Kertaungaran, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Dan silakan dihubungi, ada nomor HP-nya juga. Barangkali mau jarak jauh silakan ya. Ijazah jarak dekat secara langsung ataupun jarak jauh, kualitasnya sama saja, keberkahannya sama saja ya. Silakan mau langsung datang silakan, mau by phone jarak jauh juga silakan. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala sesuatunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.